Akan tetapi nikmat bisa berada di dalam ketaatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah hanya diberikan bagi hamba-hamba pilihan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Nabi SAW bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakannya, menggunakannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa maksud Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, Allah mempergunakannya, Allah memperkerjakannya? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Maksud apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mempergunakannya, memperkerjakannya. Maksudnya adalah Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal soleh. Bahkan amal soleh tersebut dia bawa hingga dia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Maka nikmat yang luar biasa, Pak, kalau hari ini kita masih diberikan hidayah melakukan ibadah. Kita ini bisa ibadah bukan karena kita yang hebat. Kita bisa sholat, kemudian setelah sholat wajib kita sholat ba'diyah. Itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali setelah Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Nabi SAW dan para sahabat meyakini hal itu. Laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kita nggak bisa dapat hidayah. Wala sallaina, kita nggak bisa sholat. Allah yang memberikan kita hidayah tu taufik. Karena kalau kita lihat beribadah kepada Allah itu berat. Makanya kalau kita ingin data dari seluruh kaum muslimin yang ada, yang berdiri di atas ketaatan, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dibandingkan yang tidak, maka kita dapati lebih banyak yang tidak beribadah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah, masih berikan kita keistiqomahan. Maka kita enggak boleh sombong, kita bersyukur dan terus minta kepada Allah agar diteguhkan. Makanya Nabi SAW di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita ini terbolak-balik, Pak. Kadang kita taat, pagi semangat, sore sudah lain. Sore semangat, pagi sudah lain. Terbolak-balik. Terkadang semangatnya kepada kebaikan, terkadang malasnya luar biasa. Terkadang sangat ingin menerjang kemaksiatan, terbolak-balik. Maka Nabi katakan, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah aku kepada ketaatan kepadamu. Bayangkan, seorang nabi, seorang rasul mendapatkan predikat kekasih Allah, sudah dijamin masuk surga, dijamin pengampunan dosa, masih minta agar diberikan keistiqomahan. Maka apa kabarnya kita? Yang kita ini gak ada jaminan pengampunan dosa, gak ada jaminan masuk surga, masih berjuang, tetapi kita malas minta agar Allah istiqomahkan kita. Maka jangan pernah lupa, Pak, kita bisa seperti ini, keadaan kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu karena Allah. Maka jangan kufur nikmat, bersyukur dan terus minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Makanya juga kita sholat dalam sehari berapa kali? Sholat dalam sehari berapa kali? 5 kali tersebut berapa kali kita baca Al-Fatihah? Berapa? 17. Minimal dalam sehari 17 kali kita minta agar diteguhkan di atas Islam, diteguhkan di atas hidayah, diteguhkan di atas kebaikan. Di mana? Di dalam surat Al-Fatihah, di sana ada ucapan yang kita ucapkan harusnya hadir hati kita tatkala membacanya, bukan hanya sekedar lisan saja yang bergerak, tapi hati yang benar-benar berharap agar Allah berikan kepada kita apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Kepada Islam. Kalau sudah mendapatkan hidayah Islam, berada di atas agama Islam, maksudnya apa? Istiqamah di atas Islam sampai meninggal dunia. Tambah lagi ya Allah keistiqamahanku, tambah lagi hidayahmu, tambah lagi ya Allah, tambah lagi teguhkan aku ya Allah, sampai aku bisa menjalankan firman-Mu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa kata Allah? Sebenar-benarnya takwa. Kemudian apa selanjutnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Berarti kita dituntut untuk apa? Istiqamah. Maka minimal 17 kali salat wajib kita baca ihdinas siratal mustaqim, hadirkan hati. Belum lagi kalau kita salat sunnah maka banyak kita baca, banyak kita minta hidayah. Bahkan Allah wajibkan siapa yang sengaja baca Al-Fatihah tanpa ihdinas siratal mustaqim tidak sah. Sengaja meninggalkannya tidak sah. Sebagaimana kita tahu Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Maka kita bersyukur sekali lagi dan terus kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keistiqomahan hingga semua kita bertemu dengan ajal kita dan kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.